Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, kosongnya kursi pelatih dari Timnas Indonesia ini memunculkan banyak spekulasi tentang siapa pelatih Timnas Indonesia berikutnya. Muncul banyak kekhawatiran kalau PSSI ini sepertinya akan gagal kembali ya dalam uh, merekrut pelatih timnas Indonesia, terus nanti akan diganti lagi di tengah jalan gitu ya. Oke, jadi gue ingin menjelaskan sesuatu di video kali ini. Teman-teman, rasa khawatirnya bisa diredam sedikit. Kenapa? Karena kalau Dulu itu kan di penunjukan Kluivert dan pemecatan Sintayong itu tidak ada dirtek. Kita tidak punya dirtek waktu itu. Jadi full keputusan itu diambil oleh PSSI dan exco-nya. Ya kan kalau mengambil keputusan juga harus berdasarkan keputusan persetujuan exco juga ya. Voting dari exco gitu. Jadi uh, ketika dulu menunjuk Kluivert dan teman-temannya itu udah pasti persetujuan dari Exco, dan yang gerak itu pasti Pak Erick Thohirnya langsung beserta anak-anak buahnya, jadi tidak mengandalkan Dirtek. Karena kan waktu itu Dirteknya nggak ada ya, bisa dibilang Dirteknya sebenarnya waktu itu Indra Safri, cuman Indra Safri kan menangani timnas muda dan tidak berada di jalan di penugasan Dirtek, jadi itu full dari Erick Thohir dan udah terbukti gagal. Makanya kenapa kalau kalian lihat reaksi Erick Thohir ya di sosial media belakangan ini, kenapa dia sering menghindar dari media, karena penunjukan Kluivert itu murni keputusan dia sendiri. Nah sekarang penunjukan pelatih yang baru itu tidak akan lagi berdasarkan keputusan langsung dari Erick Thohir, tetapi Dirtek yang baru, Alexander Zwiersla, yang akan mencarikan calon pelatih untuk timnas Indonesia. Jadi nanti keputusannya tetap ada di Erick Thohir dan anak-anak buahnya, tetapi nanti yang datang ke Erick Thohir nggak lagi pelatih yang sembarangan kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak Kluivert ya udah ketemu lah gitu, calon-calon ketemu gitu. Nah sekarang akan disaring dulu lewat Alexander Zwiers ini. Dan Alexander Zwiers ini udah punya CV yang mentereng, teman-teman. Dia adalah sosok penting di balik super tim Yordania, di mana kita tahu prestasi Yordania di 5 tahun terakhir sangat luar biasa. Lolos ke final Piala Asia, ya, lolos ke 2026 Piala Dunia. Ya meskipun ya usia umurnya sebenarnya agak berantakan ya Yordania, tapi seniornya ini dia bisa membentuk super tim. Kita tahu penunjukan pelatih kan dari dia juga, dari Zwiers juga. Kemudian pemain-pemain yang diorbitkan itu juga berdasarkan nasihat dari Alexander Zwiers juga. Kalian kalau bandingkan ya pemain Yordania 2019 sama pemain Yordania 2024 itu banyak sekali yang berbeda, termasuk pelatihnya juga. Jadi Yordania kan sedang dalam peningkatan yang luar biasa, dan itu akibat dari Alexander Zwiers. Ya, Alexander Zwiers. Jadi dia sudah punya CV yang mentereng. Nah makanya mudah-mudahan ini menular ke timnas Indonesia. Makanya gue bilang gue pengen Kluivert dipecat secepatnya. Kenapa? Supaya kita bisa membentuk tim ini dari nol secepat mungkin. Supaya nanti di Piala Asia ini kan jeda ke Piala Asia masih lama ya, 1 tahun lebih. Itu sebenarnya udah sangat cukup. 1 tahun sudah sangat cukup untuk membentuk sebuah tim. Sisanya adalah tinggal chemistry kan. 1 tahun udah cukup. Lo Kluivert aja cuma dikasih waktu beberapa bulan. Pelatih yang baru ini pasti dikasih waktunya setahun lebih gitu. Jadi parameter dia mungkin nanti pelatih baru ini adalah Piala Asia, karena kalau Piala AFF ya sudah lah ya, itu ajang pemanasan ya, sama kayak Sintayong dulu. AFF itu dijadikan ajang pemanasan untuk ke level yang lebih tinggi seperti Piala Asia gitu ya. Begitupun nanti untuk pelatih baru. Banyak yang menduga, bahkan ada yang bilang 83% Sintayong akan join kembali. Tapi gue tegaskan lagi sekali ini ya,
gue bilang selama ketua umum PSSI-nya masih Erick Thohir, gue yakin Sintayong tidak akan kembali. Kenapa? Ego, baik Erick Thohir ataupun ST ya, pasti mereka tidak punya relationship yang baik. Nggak mungkin relationship mereka tuh baik. Karena ST dipecat secara sepihak, ya, dipecat secara sepihak. Dan kalau gue jadi ST ya gengsi banget untuk kembali ke orang yang sudah ibaratnya apa, menurunkan harga diri gua gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Itu udah logika paling dasar. Makanya kalau Erick Thohir masih menjabat ketua PSSI, gue rasa Sintayong tidak akan kembali gitu, tidak akan kembali. Jadi mungkin pelatih yang lain yang akan datang gitu ya, entah dari Belanda lagi ataupun dari Asia. Kalau gua boleh memberikan preferensi ya, gua harapkan pelatihnya uh, ini sekali lagi ini pendapat gue ya. Kalau bisa pelatihnya ini mantan pelatih dari suatu negara, mantan pelatih dari negara lain. Jadi jangan mantan pelatih klub, jangan mantan pelatih yang bahkan tidak ada CV-nya. Kalau bisa dia dulunya udah sering menangani pemain internasional, karena itu akan sangat berdampak guys dengan kesiapan tim, dengan taktikal juga. Kalian lihat kalau di era Sintayong ya kan berbeda sekali dengan Kluivert. Kluivert kan jarang sekali menukangi negara, cuma curacao doang kan, itu pun gagal gitu kan. Dulu pernah jadi asisten pelatih Belanda peringkat 3, tapi kan dia itu asisten. Jadi dinamika yang terjadi di timnas itu pelatih itu akan tahu, karena dia sudah terbiasa di level negara. Karena dinamikanya akan berbeda dengan klub guys. Kalau klub itu kan sangat hektik. Kalau dinamika di negara itu tidak terlalu hektik dan butuh persiapan yang jauh lebih matang lagi. Makanya kalau kalian lihat cara Sintayong, kenapa dia sampai memplanning pesawat, kenapa dia sampai memplanning jadwal latihan, kenapa dia sampai memplanning recovery gitu ya. Itu dia memplanning semuanya sejak awal. Ya, nah pelatih internasional itu akan berpikir seperti itu. Jadi udah bukan lagi berpikir seperti di klub. Kalau di klub kan jadwalnya tuh kayak udah rutin ya. Sekarang bertanding, besok recovery, hari keduanya langsung latihan lagi. Kan selalu seperti itu pattern dari pelatih klub. Tapi pattern dari pelatih timnas itu beda. Pattern dari pelatih timnas itu beda. Ya. Jadi dia bukan hanya harus memikirkan recovery, tapi dia juga harus memikirkan level fitness pemain yang jauh entah di mana gitu. Dia harus memikirkan itu terus. Banyak lah yang harus dipikirkan selain itu gitu. Jadi gue harapkan ya ini sekali lagi cuma pendapat gue ya. Jadi pendapat gue, kalau bisa pelatih yang datang itu adalah mantan pelatih dari negara lain. Contoh mungkin yang banyak yang merequest mantan pelatih Irak kemarin ya, yang dipecat. Nah itu juga bisa jadi salah satu opsi yang bagus. Oke, jadi kayak gitu. Ya kalau Sintayong lagi sih sebenarnya gue juga oke-oke aja, cuman tidak make sense aja gitu dengan keadaan yang ada. Dan gue yakin ST-nya juga pasti nggak mau gitu, ya karena relasi beda sama kasus Arab. Kalau kasus Arab kan emang Arabnya jelek terus dipecat ya sudah. Kan STY kondisinya lagi bagus timnya, terus tiba-tiba dia dipecat, ya gengsi banget dong. Kalau harus balik lagi. Jadi itu aja guys tentang kemungkinan siapa calon pelatih dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman khawatirnya dikurangin aja sedikit ya. Kita mungkin agak sedikit kesel boleh sama kejadian kemarin, cuman sekarang kan kondisinya sudah berbeda. Kondisinya sekarang sudah jauh lebih proper. Ya, kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi gue harapkan baik Jordi Cruyff ataupun Alexander Zverev bisa mencari calon pelatih yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, selamat bekerja.